Husna, mengenal Allah lebih dekat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita akan mendengarkan genre kita, Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Maududi Abdul Lailsi Hafizahullah Ta'ala. Dan di sesi terakhir nanti jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema ataupun materi yang bahasan yang disampaikan untuk hari ini, antum bisa bersoal jawab melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita di 081175500606. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga antum dan kaum muslimin dan muslimat juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Taib. Barakallahu fiik. Hayakallah, Ustaz. Semoga antum dan keluarga juga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa taala. Nah, Ustaz, kita akan langsung saja masuk kepada lanjutan pembahasan sepertinya untuk kesempatan hari ini, yaitu Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Untuk itu, para pemirsa Hasil TV, kita akan langsung berikan kepada guru kita Ustadz Maududi Abdul Lailsi Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura, Ustaz. Mashkura, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Habibina syafi'ina qudwatina Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat karunia daripada Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Ia terus mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat luar biasa. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik daripada kehidupan kita bergelimang dengan anugerah-anugerah Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa. Tanpa nikmat-nikmat itu, suatu hal yang mustahil untuk kita bisa merasakan kehidupan dan aneka ragam nikmat di dalam hidup ini. Karena semua yang kita rasakan adalah anugerah daripada Allah tabaraka wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, teruslah berusaha untuk merasakan setiap hari curahan rahmat dan nikmat daripada Allah Rabb engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabb anda yang mengasihi anda lebih daripada kasih sayang kedua orang tua anda kepada anda. Teruslah berlatih. Karena sesungguhnya itu suatu hal yang pasti ada. Itu suatu hal yang pasti Allah berikan kepadamu setiap hari. Hanya saja permasalahannya, apakah anda mampu menjadi orang yang merasakan itu atau tidak?
Apakah Anda bisa menjadi orang yang melihatnya atau tidak? Soal bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan nikmat-nikmatnya, mencurahkan rahmatnya yang tiada tara setiap hari, ini sesuatu yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Amrun mutayaqqadun, sesuatu perkara yang sangat benar-benar yakin bahwa itu terjadi. Namun manusialah yang kerap kali tak mampu menghadirkannya, merasakannya, tak mampu melihatnya. Disebabkan aneka ragam kesibukan mengurus dunia, disebabkan mata banyak diarahkan kepada hal-hal selain ini, untuk perkara-perkara yang tidak bisa kita sebutkan saking banyaknya hal yang menjebak perhatian manusia, penglihatan manusia, sehingga kasih sayang Allah yang tiada tara dan tiada terhingga yang mengalir kepadanya setiap hari dan setiap saat tak mampu untuk dia lihat. Sehingga terlalu banyak orang yang merasa hidupnya dipenuhi oleh aneka ragam hal yang tidak enak, aneka ragam hal yang akhirnya dia menuding bahwa Allah lah yang telah mempersulit hidupnya, Allah lah yang telah mencampakkannya ke aneka jurang hal yang tidak dia sukai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, malakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan kalian? Bagaimana cara kalian membuat patokan hukum? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang fokus pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah koneksi antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Gabungan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, di dalamnya ada sebuah latifah, ada sebuah poin ilmu yang sangat halus, yang sangat indah, yang diingatkan oleh para ulama, disampaikan oleh para ahli ilmu ketika para ahli ilmu berbicara tentang ma'ani Al-Fatihah, makna-makna daripada Al-Fatihah. Ketika para ahli ilmu berbicara tentang tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semua kita membaca setiap hari Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah kita pasti melalui ayat yang wajib untuk kita baca atau wajib untuk kita dengarkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, sebelumnya didahului dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asli TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan angkat koneksi atau sebuah makna yang sangat indah, gabungan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim pasca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun sebelum kita masuk kepada apa yang ingin kita sampaikan, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam hal-hal yang berbicara tentang Rabb kita, dalam hal-hal yang berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ingatkan saudaraku, saudariku, iyakum thumma iyakum, menjauhlah dan menjauhlah daripada berbicara tentang Allah
Tapi tidak ada dalil dari Al-Quran dan tidak ada dalil daripada hadis tentang masalah tersebut. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang gaib. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb kita gaib. Tak ada seorang manusia pun yang pernah bertemu dengannya sehingga menceritakan kepada kita tentang dia. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan perkara-perkara yang gaib, aqidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak berbicara tentang yang gaib kecuali dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini adalah kaidah yang sangat teramat penting, saudaraku, saudariku. Bahwa ketika kita berbicara tentang Allah, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Jangan sampai keluar dari konsep yang ada di dalam Al-Quran, konsep yang ada di dalam hadis. Jangan sampai keluar daripada apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasul katakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kenapa? Karena perkara gaib kita tidak bisa ukur dengan akal kita. Karena akal kita tidak bisa masuk ke dalam alam gaib untuk membuat kaidah-kaidah dalam alam gaib. Ini selalu kita sampaikan. Hukum umum perkara yang gaib adalah kabar yang kita dengarkan dari Al-Quran, kabar yang kita dengarkan dari sunnah, kabar, berita, news yang kita dengarkan di dalam Al-Quran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita dengarkan dari hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga referensi perkara-perkara gaib semuanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh referensinya adalah murni akal. Tidak boleh. Zaman kita sekarang ini terlalu banyak kaedah-kaedah yang dibuat manusia tentang Allah, tentang perkara-perkara yang gaib termasuk tentang Allah. Referensi utamanya adalah akal. Dengan mengatakan inilah sesuatu yang bisa difahami oleh akalku. Ini kaedah akliyah, kaedah akal yang mujma'un alaih, disepakati oleh ahli-ahli. Subhanallah, kaedah akal. Dan kaedah akal itu sendiri, manusia yang membuatnya, lalu dengannya kita menjadikan itu referensi utama, yang Al-Quran kita kembalikan kepada akidah akal itu tentang Allah. Hadis-hadis Nabi SAW kita nilai dengan kaedah-kaedah akal tersebut tentang Allah. Kalau begitu jadinya, maka akallah rujukan utama. Sehingga dengannya Al-Quran dinilai dengan akal, sehingga dengannya hadis dinilai dengan akal. Kalau itu kejadiannya, maka Anda tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi agamamu. Anda tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sandaran berakidah. Namun sandaran berakidah adalah qawaid aqliyah, kaidah-kaidah akal, konsep-konsep akal yang telah dibuat oleh manusia, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, dan kemudian apapun yang datang kepada kita daripada bahasan-bahasan tentang agama, tentang hal-hal yang gaib, tentang Allah, kita kembalikan kepada konsep akal tadi. Ini dia hal-hal yang wajib, ini dia hal-hal yang mustahil, ini dia hal-hal yang jais, bisa terwujud, bisa tidak. Semua itu hal manusia yang membuatnya, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk menjadikan Al-Quran dan hadis harus dinilai oleh kaidah tersebut. Hati-hati saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai Al-Quran dan hadis harus tunduk kepada kaidah yang dibuat manusia. Jangan sampai Al-Quran dan hadis Anda paksa tunduk kepada kaidah-kaidah akal, yang kaidah-kaidah akal ini manusia yang membuatnya. Lalu kemudian Anda mengatakan, kalau tidak begini saya tidak bisa memahami. Kalau tidak ditarik ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kepada kaidah-kaidah akal ini, saya tidak bisa memahami.
Soal bisa memahami atau tidak bisa memahami, ini adalah perkara yang sifatnya antara manusia dengan manusia lainnya berbeda. Ketika Anda tidak bisa memahami, boleh jadi orang lain mampu untuk memahami. Ketika Anda tidak faham, boleh jadi ada orang yang bisa faham. Dan kalau dikembalikan Al-Quran dan hadis kepada kaedah-kaedah akal, tidakkah saudaraku akan rancu pemahaman? Karena bervariasinya tingkat akal manusia. Dan siapa yang menjadikan akal seseorang, kaedah-kaedah akal yang dibuat oleh seseorang, siapapun orang itu, yang harus menjadi hakim, penentu benar dan tidak benarnya Al-Quran dan hadis dan pemahamannya. Semua kita, saya dan Anda mendengarkan firman Allah dan hafal firman Allah di dalam Al-Quran, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia ini tidak bisa menguasai secara total ilmu tentang Allah. Manusia bisa secara 100% ilmunya mengetahui tentang Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa ilmu kita sedikit, itulah dia akal kita. Sebatas ilmu kita. Itu sudah kita katakan manusia paling cerdas di permukaan bumi. Manusia yang ilmunya paling hebat di permukaan bumi. Yang manusia yang pengetahuannya, manusia dengan ilmu sains teknologinya paling hebat di permukaan bumi. Manusia tingkat kecerdasan yang paling hebat di permukaan bumi. Tetap Allah katakan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Tetap Allah katakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalian tidak akan bisa menguasai ilmu tentang Rabb kalian kecuali sesuai dengan kadar yang diinginkan Allah untuk kalian ketahui tentang Allah. Subhanallah. Sadar akan hal ini membuat kita mengatakan tentang Allah apapun yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita jadikan akal kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ini yang benar. Ini yang benar. Kita jadikan pemahaman kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita imani. Tidak ada kita katakan saya tidak tahu. Ada orang mengatakan hal yang aneh tentang Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita tanya kepadanya, apa maksud Anda? Apa yang Anda inginkan? Sekiranya apa yang Anda inginkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita katakan ini makna yang benar. Namun sekiranya apa yang Anda sampaikan dengan kalimat-kalimat yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dan itu maknanya berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita katakan ini makna yang batil. Ini makna yang batil. Kenapa? Karena rujukan kita hanya Al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita, dan Allah ingin kalau kita memahami sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Bukan kemudian kita membuat kaidah akal, lalu kemudian kaidah akal ini yang menghakimi makna yang ada dalam Al-Quran dan makna yang ada di dalam hadis. Ini penting sekali saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau sekiranya kita tidak menggunakan kaidah ini dalam beragama, berakidah, maka ada kemungkinan masuk aneka ragam cara pemahaman yang aneh dan keliru, dan kemudian mereka pandai mengungkapkannya secara ilmu, berbicara, sehingga akhirnya membuat kita terpedaya masuk dalam logika kita, padahal sesuatu yang sudah tidak lagi ada di dalam Al-Quran dan tidak ada lagi di dalam hadis. Ya, seperti kaidah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak boleh ditunjuk arah. Akidah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak boleh ditunjuk arah. Ini akidah yang akliyah, kaidah akal. Kaidah akal, Allah tidak boleh ditunjuk arah. Sesuatu yang Allah bisa ditunjuk arah, maka itu bukan Allah.
pertanyaan kita sesuai dengan apa yang tadi kita bahas, bahwa mana di dalam Al-Quran, mana di dalam hadis sesuatu yang menunjukkan kepada kaidah ini. Mana dia? Tunjukkan kepada kami satu ayat di dalam Al-Quran. Tunjukkan kepada kita satu hadis dari hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya banyak. Mana dia? Keterangan itu di dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang Allah di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW bicara Allah di dalam hadisnya tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita temukan. Pahamlah kita ini adalah kaidah akal. Kaidah yang dibuat oleh manusia dengan akalnya, dan kita tidak tahu siapa yang pertama kali. Ana secara pribadi tidak tahu siapa yang pertama kali yang mengatakan kalimat tersebut, dan ini beredar di tengah kaum muslimin dan dijadikan sebagai kaidah, sebagai kaidah penting ketika sudah berbicara tentang Allah. Pertanyaannya, kenapa ada sebuah kaidah penting di dalam Al-Quran tidak ada? Kenapa bisa menjadi sebuah kaidah penting di dalam hadis pun tidak ada? Bukankah ini sesuatu yang harus kita pertanyakan? Kalau kita ingin akidah kita selamat, kalau kita ingin akidah kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu kaidah besar tentang Allah, Al-Quran tidak berbicara, di dalam hadis Rasul pun tidak berbicara. Lalu siapa yang mengatakannya? Siapa yang pertama kali mengucapkannya? Siapa yang pertama kali menjadikannya kaidah besar? Rumus bicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidakkah kita sebagai orang-orang yang ingin tidak kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis mempertanyakan di mana dalilnya, di mana ayatnya, di mana hadisnya, wahai Ustadku yang kucintai, Ustadku yang kuhormati, di mana ayatnya, di mana hadisnya. Sehingga ini harus menjadi sebuah akidah, kaidah penting ketika saya berbicara tentang Allah. Maka kembali kita ingatkan, walaupun kita sudah sering sekali berbicara itu, namun ini adalah kaidah yang sangat penting, bahwa dalam masalah perkara-perkara yang gaib, kita tidak boleh berbicara pakai akal. Kita tidak boleh bicara pakai pengalaman. Kita tidak boleh berbicara pakai sesuatu yang bukan Al-Quran dan hadis. Karena perkara gaib hanya diketahui oleh manusia melalui khabar, melalui berita yang datang daripada Al-Quran, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, melalui berita yang datang kepada kita di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan ini selalu saudaraku, saudariku, para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, sebagai sesuatu yang selalu Anda jadikan sebagai batu berpijak Anda di dalam berakidah perkara yang gaib, apalagi yang berhubungan dengan Allah, bahwa wajib untuk kembali kepada Al-Quran, wajib untuk kembali kepada hadis dalam berbicara perkara-perkara yang gaib, apatah lagi hal yang berhubungan dengan Allah. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jangan jadikan dia sebagai kaidah, jangan jadikan dia sebagai ilmu yang wajib untuk difahami, kaidah yang wajib untuk diyakini. Khawatirnya setan bermain di sana dan akal manusia telah dipermainkan oleh iblis dan bala tentaranya, sehingga akhirnya dia gampang untuk menjebak kita keluar daripada Al-Quran dan hadis. Karena itulah dia cita-cita iblis. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, ini bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah dari apa yang tadi kita katakan. Kita ingatkan kembali kaum muslimin dan kaum muslimat, berhati-hatilah dalam hal yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Jangan terima kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Jangan terima kecuali apa yang ada keterangannya di dalam hadis Nabi kita tercinta SAW, agar kemudian kita benar-benar selamat dalam berakidah.
benar-benar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi agama kita, referensi akidah kita. Nah, sudah kita katakan tadi di awal bahwa kita akan mengambil sebuah tafsir dari para ulama ahli tafsir ketika bicara surat Al-Fatihah yang berhubungan dengan Rabb kita, Baraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ada pada dua ayat di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Ar-Rahman Rahim. Dan kedua nama Allah ini yang ada di dalam ayat ini, atau tiga, sudah kita pelajari, yaitu Ar-Rabb dan Ar-Rahman Rahim. Manakala saudaraku-saudariku para pemirsa menyimak acara ini, sebelumnya kita telah berbicara tentang Allah yang memiliki nama Ar-Rabb dan apa kandungannya, Allah yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim dan apa kandungannya. Ar-Rabb bicara tentang bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, yang perintahnya lah satu-satunya yang akan terwujud. Apa yang ia katakan terjadi maka pasti akan terjadi, dan apa yang ia katakan tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang perintah dan larangannya harus terwujud seperti yang ia perintahkan, dan apa yang ia larang kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah katakan ia akan terjadi, Allah katakan tidak akan terjadi, apapun kondisi manusia, apapun kondisi makhluk. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah makna Rabb. Ia yang mencipta, dia yang memiliki, dia yang mengatur segala-galanya, dia yang menghidupkan, mematikan, menumbuhkan, mengangkat, beri rezeki, mengatur segala-galanya. Apa yang katakan terjadi pasti akan terjadi. Apa yang kita katakan tidak, maka tidak akan terjadi. Ada yang bisa merubah keputusannya. Masya'a fa'al, apa yang ia inginkan, dia akan ia lakukan dan terjadi seperti yang dia inginkan. Dan makhluk tidak ada hak dan tidak ada kemampuan untuk melawannya sedikit pun. Ini makna Rabb. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kalimat Rabbul Alamin, Rabb Al-Alamin, kata para ulama di dalam tafsir surah Al-Fatihah, di dalamnya terkandung keperkasaan tiada tara, kedikdayaan tiada tara, perintah yang tidak bisa dilawan, keinginan yang tidak ada yang bisa berbuat di luar keinginannya, keputusan yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa dianulir oleh siapapun, menunjukkan keperkasaan tiada tara milik Rabb kita Azza wa Jal, pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Rabbul Alamin menunjukkan akan hal yang besar daripada kedikdayaan. Sekecil apapun, saudaraku, sekecil apapun. Kalau ia katakan tidak, maka tidak. Sekecil apapun, kalau ia katakan terjadi, maka akan terjadi. Dan semua yang ia katakan tidak, maka mustahil untuk terjadi. Semua yang katakan terjadi, maka mustahil untuk tidak terwujud. Sekecil apapun. Walau selembar daunnya akan jatuh dari pohon, maka semua itu aturan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.
dari sebuah langkah kaki yang Anda gerakkan, dari sebuah kata yang kau saudaraku, adikku kaum muslimin dan muslimat, kekayaan yang luar biasa, sehingga tidak ada kata tidak bagi makhluk ketika dia ingin, dan tidak ada iya bagi makhluk ketika dia mengatakan tidak. Semua dia yang mengatur. Pengatur langit dan bumi yang sangat luas ini, yang logika kita, akal manusia tidak akan bisa membayangkan semuanya di bawah kontrol perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan wajib kita yakini tentang Rabbul Alamin. Baik. Apa buktikan ilmiah yang luar biasa di dalam lima yang tadi kita katakan? Setelah Allah mendatangkan Rabbul Alamin, keperkasaan tiada tara, kedikdayaan tiada tara, kata para ulama, seolah-olah terkandung di dalamnya kedikdayaan yang di dalam Rabbul Alamin. Seolah-olah manusia terperangkap kepada sebuah makna bahwa Rabbul Alamin ini bisa berbuat semena-mena. Kenapa? Karena kedikdayaannya, sehingga tidak ada satu orang bisa mengatakan tidak kalau dia berkata, dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa berkata iya kalau berkata Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa kedikdayaan itu akan jadi dan ia dengan semena-mena. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Keagungan yang sangat agung tadi, keperkasaan yang sangat perkasa tadi, kedikdayaan luar biasa tadi, kan ia lakukan tidak saya. Bukan kediktatoran seperti kediktatoran manusia. Tidak peduli kepada penderitaan orang-orang yang tertindas. Tidak berpihak kepada pemilik hak. Karena terlalu jauh dari dirinya. Memenangkan orang yang tidak berhak. Karena orang itu dekat dengan dirinya. Makna-makna ini hilang dengan datangnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Manusia sering mengira kediktatoran identik dengan kezaliman. Kediktatoran manusia di permukaan bumi identik dengan tidak penyayang. Keperkasaan seorang yang perkasa di permukaan bumi sering berbuat semena-mena dengan keperkasaannya. Sering menindas orang yang lemah. Sering menindas orang yang jauh, yang tidak terkoneksi dengan dirinya di dalam kekuasaan.
Ini yang difahami oleh manusia, dan ini yang diingin dihilangkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan mendatangkan setelah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbul Alamin yang kalian ibadati itu sangat pengasih dan penyayang. Sehingga makna yang mungkin terlintas di benak manusia dalam Rabbul Alamin itu tidak akan terwujud di dalamnya kezoliman sedikit pun. Tidak akan terwujud di dalamnya perintah yang di dalamnya terkandung penzoliman, yang di dalamnya terkandung sesuatu yang tidak berpihak kepada pemilik kebenaran. Tidak akan melakukan kezoliman Rabb kita Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kedigdayaannya akan ia lakukan dengan penuh kasih dan sayang. Sehingga makna yang sangat tegas dan sangat perkasa, yang sangat keras yang ada dalam Rabbul Alamin hilang dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh harapan. Rabb yang dengannya kita sangat berharap, yang sangat penuh dengan kasih dan sayang, yang kita menggantungkan harapan-harapan yang luar biasa kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga datangnya Ar-Rahman Ar-Rahim pasca datangnya Rabbul Alamin, di dalamnya terkandung makna yang luar biasa, sehingga hati yang awalnya disentakkan dengan keperkasaan, kedigdayaan tiada tara milik Rabbul Alamin, akan tetapi didatangkan setelahnya harapan yang sangat hebat, karena dia adalah Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sesuatu petikan makna yang luar biasa yang disampaikan oleh para ulama ketika mentafsirkan surat Al-Fatihah. Dan di antara yang mentafsirkan itu adalah Imam Ibnu Katsir. Di dalam tafsir beliau, ya, tafsir Ibnu Katsir, dalamnya beliau membawakan makna ini setelah Ar-Rahman, setelah Rabbul Alamin, Allah datangkan Ar-Rahman Ar-Rahim untuk memberikan harapan yang sangat besar bagi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah, bahwa Rabb yang maha perkasa, maha digdaya, yang kata-katanya tidak bisa ditolak, perintahnya tidak bisa ditolak, keinginannya tidak bisa ditolak oleh hamba. Apa yang dia inginkan pasti akan terjadi, apa yang tidak dia inginkan mustahil untuk terjadi. Itu adalah Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang melakukan itu penuh dengan kasih sayang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga sesuatu yang menggentarkan jiwa, setelah itu datang setelahnya harapan tiada tara dari Rabb yang maha mengatur segala-galanya. Ini dia pagi hari ini sesuatu yang bisa kita sampaikan tentang apa yang kita ketahui dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang dirinya. Dan seperti yang kita lihat, ma'asyarul muslimin, para ulama berbicara melalui dalil. Dan itu sesuatu yang sangat nyata ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi SAW. Hikmah dan latifah ilmiah yang luar biasa ketika kita membaca Al-Fatihah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, secara materi kita cukupkan sampai di sini, dan waktu yang tersisa insya Allah kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudaraku, saudariku, kaum muslimin. Sekiranya di dalam kesempatan kali ini ada saudaraku-saudariku yang bertanya, maka kita persilahkan. Insya Allah kalau kita ada ilmunya dari Al-Quran dan hadis, kita akan jawab. Dan tapi kalau tidak, kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan katakan Allahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita ambil faedahnya, dan tentu saja kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita kabarkan juga kepada keluarga-keluarga kita yang terdekat. Baik, di beberapa menit atau sisa waktu yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, kita akan coba menjawab
beberapa pertanyaan antum yang sudah masuk di 081175500606. Mohon izin Ustaz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, Ana mau bertanya, Ustaz, apakah boleh kita sholat dalam keadaan mabuk, Ustaz? Karena ada yang katanya tokoh itu berbicara perkara bolehnya sholat walau sedang dalam keadaan mabuk. Dengan argumen, Ustaz, alhamdulillah saat mabuk saja kita bisa ingat Allah, apalagi sadar. Karena banyak yang masih sadar tapi lupa sholat dan ingat kepada Allah. Bagaimana ini, Ustaz? Syukran atas jawabannya. Antum suka apa? Jangan kalian dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. La taqrabus salah antum sukara. Jangan kalian dekati salat di saat kalian sedang mabuk. Ayat ini seperti yang Anda katakan tadi, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ayat ini adalah mansukh. Ayat ini secara hukum telah mansukh, ya, yaitu ayat ini di dalamnya masih diizinkan minum khamar, namun sudah dilarang mendekati sholat ketika sedang mabuk. Itu sebelum khamar diharamkan secara total. Ya, maka hukum meminum khamar di dalam ayat ini masih boleh. Namun yang dilarang dalam ayat ini bahwa dilarang untuk mendekati sholat ketika mabuk. Sebelum turun pengharaman khamar secara total, secara mutlak, bahwa tidak boleh meminum sedikit pun. Ketika turun pengharaman, ayat pengharaman minum khamar secara total, tidak boleh meminum sedikit pun. Bahwa khamar sesuatu yang harus dijauhi, maka otomatis tidak boleh meminum khamar dan otomatis tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Wallahu a'lam. Nah, baik, itu yang bisa kita jawab, saudaraku. Ya, karena dalam keadaan mabuk manusia kehilangan akal. Nah, Allah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz terhadap pertanyaan kondisi salat dalam kondisi mabuk. Kita akan lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah seorang muslim itu harus mengetahui? Nah, apakah seorang muslim harus mengetahui syarat la ilaha illallah, Ustaz? Apakah jika seseorang tidak mengetahui syaratnya itu berarti dia adalah kafir? Nah, Ustaz. Pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang kita harus berhati-hati dalam menjawab. Apa yang dia maksud dengan syarat? Apakah yang dia maksud bahwa harus ada ilmu? Ya. Harus ada ilmu tentang seluruh syarat-syarat. Sehingga kemudian kalau seandainya Anda tidak pernah beramal, tidak pernah belajar tentang syarat-syarat la ilaha illallah, pasti Anda adalah seorang kafir. Apakah itu yang dimaksud? Ataukah yang dimaksud adalah amal? Artinya amal adalah dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran tentang la ilaha illallah. Dia tidak mengingkari. Dia berilmu tentang la ilaha illallah. Dia tunduk dan patuh. Dan dia tidak pernah menolak. Dan dia tidak pernah ragu. Dia tidak pernah, walaupun dia tidak pernah mempelajari kaidah-kaidah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Akan tapi, apa yang menjadi lawan daripada syarat la ilaha illallah tidak pernah dia lakukan secara amal. Dia tidak ragu. Dia memahami makna itu, berilmu tentangnya, dia tunduk dan patuh.
Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah mendustakan. Kalau yang dimaksud adalah ilmu, poin 1, poin 2, poin 3 harus dikuasai. Siapa yang tidak pernah mempelajari, maka dia kafir, maka ini batil. Tapi kalau yang dimaksud adalah amal, maka benar. La ilaha illallah harus diamalkan. Karena la ilaha illallah adalah kunci. Dan amalnya adalah gerigi-gerigi kunci. Bagaimana dikatakan oleh para ulama. Amalnya adalah gerigi-gerigi kunci. Tidak ada kunci, melainkan ada gerigi-geriginya. Ada asnan, ada gigi-giginya. Ada kunci yang hanya besi lurus begitu saja. Tetapi kunci, rahasianya ada pada gigi-giginya yang harus diamalkan, harus terwujud. Sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang kepada Imam Hasan al-Basri. Ya, apakah benar la ilaha illallah adalah kunci surga? Kata beliau benar. Tapi tidak ada kunci melainkan harus ada gigi-giginya, harus ada gerigi-geriginya. Apabila engkau datang dengan kunci, pakai gigi-gigi yang benar, maka engkau akan dibukakan untukmu surga. Kalau tidak, maka tidak. Ini maksud daripada la ilaha illallah dan syarat-syaratnya yang harus diamalkan. Wallahu a'lam. Nah, Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya terhadap pertanyaan syarat kalimat la ilaha illallah. Semoga antum yang bertanya bisa paham dan ini juga merupakan ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, apakah benar bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu dahulunya ngalap berkah dari air liur dan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon faedah tentang ini, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia berkah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia berkah. Nabi Isa alaihi salam juga manusia berkah. Dengan Nah, lebih mulia daripada Nabi Isa. Karena yang tidak diragukan bahwa Nabi kita SAW manusia. Dan itu diketahui oleh para sahabat. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim mengambil berkah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dari sesuatu yang ada di jasad beliau, pakaian beliau, rambut beliau, darah beliau, keringat beliau, dan air ludah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi. Tidak ada pengingkaran di dalamnya karena nas-nas tegas daripada hadis-hadis Nabi kita tercinta berbicara tentang masalah tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat di perang Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah itu suatu hal yang tidak bisa diingkari secara kesohihan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar bahwa para sahabat mengambil berkah dari jasad Nabi kita tercinta, dari air wudhu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Nabi kita tercinta, dari keringat Nabi kita tercinta, dari rambut Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Itu benar sekali adanya. Dan tidak ada seorang pun yang menolak ini kecuali telah menolak hadis. Namun permasalahan yang harus diketahui wahai saudaraku, saudariku, bahwa ini khusus milik Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa dikiaskan kepada orang lain. Itu yang harus diketahui. Untuk Nabi kita, na'am, benar adanya. Tapi apakah ini sebuah kaidah? Apabila orang itu adalah orang soleh, berarti kita harus ambil berkah. Berkah daripada keringatnya, air wulunya, air minumnya, tempat duduknya, dan yang lainnya. Maka ini tidak. Itu hanya ada untuk Nabi kita tercinta SAW. Dengan dalil bukti bahwa
Para sahabat tidak melakukannya kecuali hanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak melakukannya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Hasan dan Husain, dan mereka semua penduduk surga. Oleh yang menjamin surga oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang pasti wali Allah. Pasti, karena mereka telah dijamin surga, mereka pasti wali Allah. Al-Muhajirin dan Ansar yang dicintai Allah, semua mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah dan pasti dicintai Allah dan penduduk surga. Dan kaum muslimin tidak melakukan itu seperti yang mereka lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar, kepada Umar dan yang lain. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk Khusus jawabannya. milik Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki kecuali oleh beliau. Maka memberikan yang seperti Naam. dalam amalan. Allahu a'lam. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz dan menjadi ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. nah. Ustaz, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, bagaimana kalau kita melakukan dosa besar lalu bertaubat? Apakah dosa tadi berubah menjadi pahala ataukah sekedar diampuni saja Ustaz? Dan apakah di hari kiamat nanti perbuatan dosa yang tadi masih dipertanggungjawabkan? Nah, Ustaz. Mohon ada tersebut. Taib, sepertinya para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, koneksi kita kurang baik dengan guru kita, Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala, karena mungkin jaringan dan juga semacamnya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Semoga pertemuan berikutnya kita akan bersama kembali dengan guru kita. Dan kita mohon maaf untuk koneksi yang terganggu antara kita dengan guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk melanjutkan kajian Fikih Asmaul Husna karya Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, dan semoga kita bisa melanjutkan kajian di kesempatan berikutnya. Kita mengucapkan juga jazakumullahu khairan untuk antum yang sudah bergabung dan terhubung bersama kita untuk kesempatan hari ini melalui pesan singkat di layanan WhatsApp untuk pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah disampaikan dan yang sudah kita jawab, insya Allah memberikan manfaat dan bisa menjadi ilmu untuk kita bersama. Taib. Sepertinya itu kesempatan terakhir dan pertemuan kita untuk kesempatan hari ini. Jangan sampai lupa untuk antum tetap setia bersama kita di Asil TV, dan jangan lupa juga untuk mendownload Asil App di Play Store untuk lebih memudahkan antum menyimak berbagai program dari Asil TV. Dan insya Allah untuk antum yang terus menebarkan kebaikan, jangan lupa juga untuk selalu menebarkan kebaikan dengan berdonasi ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid salah satunya. Dan berapapun yang antum donasi dan infakkan, semoga menjadi amal jariah dan dibalasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما خلقت الجن